Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indrasran. Saya Indrasran, sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf walaupun agak telat, tapi permintaan maaf tetap harus tersalurkan kepada kalian semua. Oke, di video berikut ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan atau bayaran dari supir mikrobus, medium bus ataupun big bus, khususnya yang pariwisata ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di komentar atau mungkin di DM kemarin, maka di sini saya akan menjawabnya langsung di video ya. Simak videonya sampai selesai. Oke Sobat Lur, nah hari ini saya lagi berada di garasi. Ini kebetulan ada Elf Shot 1, terus di sini ada Elf Giga ya. Terus di sini ada Elf Long NKR. Nah ini rencananya mau saya review. Ini adalah pendatang baru punya temen yang baru aja dibeli. Di video selengkapnya atau di video berikutnya aja ya. Oke, di sini ada 4 unit. Yang ini Elf Long yang sudah tidak asing, sering banget nongol di video saya karena memang sejatinya saya unit ini yang bekerja sama dengan saya semua gitu ya Sobat Lur. Bukan milik saya tapi milik temen. Saya hanya bekerja sama aja gitu. Oke, ini ada beberapa unit, dan untuk yang Giga Adiputro sama yang HIS nya masih dilakukan servis ya, belum selesai, mungkin bentar lagi datang. Oke, di sini pembahasan saya mengenai gaji seorang sopir mikrobus atau sopir elf. Karena kemarin banyak yang menanyakan ke saya di kolom komentar, bahkan ada yang DM di Instagram ya, bahkan juga di Facebook, menanyakan ke saya tentang penghasilan dari supir dari mikrobus, baik Elf Giga, Elf Long ataupun Elf Shot ataupun HIS. Sebenarnya saya udah pernah ngejelasin ini, karena mungkin dari beberapa temen ada yang belum menonton ya di video saya. Di sini saya akan jelaskan ulang, mungkin lebih detail gitu ya. Jadi gini Sobat Lur, gaji seorang sopir elf itu tidak menentu, tapi yang jelas bisa dikatakan lebih dari 3 jutaan ya. Itu pun kalau sudah cocok dan sudah memiliki kerjasama dengan pemilik unit ataupun memiliki banyak pelanggan gitu ya. Dan bahkan bisa mencapai hingga 4 juta sampai 5 jutaan Sobat Lur. Kalau dihitung-hitung antara supir pariwisata atau mungkin supir charteran, pokoknya supir yang berkaitan dengan penumpang atau yang bisa disebut dengan supir transportasi umum ya, mungkin seperti akap atau mungkin pariwisata ataupun charteran. Itu sebenarnya kalau masalah penghasilnya ya memang satu tergantung rezeki, yang kedua kalau penghasilannya itu ada plus minusnya gitu. Kalau di akap mungkin bayarannya daripada supir elf dan supir bis pariwisata itu sedikit lebih kecil kalau untuk supir akap, karena setahu saya kalau akap itu di beberapa PO yang saya tahu ceritanya dari teman-teman, walaupun saya belum pernah kecimpung sendiri, tahu dari teman-teman itu informasinya 1 PP mulai dari 250 hingga 350, tapi tergantung trayek dan rutenya, memang seperti itu. Nah sedangkan untuk sopir pariwisata jenis mikrobus elf atau mungkin jenis bus medium atau mungkin jenis bus pariwisata yang lainnya ya, khusus sopirnya ini yang saya maksud. Nah kalau untuk di dunia mikrobus itu gaji sopir dominan lebih tinggi, cuman di situ ada minusnya. Kalau di mikrobus ini gaji sopirnya itu kalau hitungannya itu per 1 trip minimal itu kalau deket ya, kalau lokalan itu berkisar 150 seperti itu. Kalau lokalan dalam arti kota-kota gitu ya, dalam kabupaten gitu ya. Nah kalau misalkan angkutan wisata itu tergantung harga borongannya atau mungkin dari harga tarif yang didapat dari penumpang atas negosiasinya tersebut. Misalkan nih dari tempat saya tujuannya ke Jogja misalkan ya, taruh aja kalau Elf Long itu 2,5 juta atau 2,700.000 gitu ya. Itu nggak inap ya, misalkan ini ya, contoh aja. Kalau harga jangan jadikan patokan, ini contoh aja. Nah nanti bisa-bisa itu si drivernya itu bisa mendapatkan bayaran atau gaji dari nyopir mikrobus itu
bisa mencapai 400 hingga 450. Itu bukan apa namanya ya, bukan inap ya. Sekali jalan PP mulai dari berangkat sampai nganter ke tempat tujuan wisata, kemudian selesai malamnya pulang sampai sini pagi, itu segitu. Belum lagi dapat dari oleh-oleh ataupun dari komisi dari rumah makan atau mungkin dari bonus-bonus lain seperti oleh-oleh, souvenir ataupun tempat wisatanya sendiri, tiket masuknya gitu, biasanya dapat gitu. Yang jelas untuk supir pariwisata itu memang di mikrobus itu lebih besar gajinya supir, cuman minusnya di supir pariwisata itu yang perlu diwaspadai yaitu gaji segitu tapi tidak acek ya, dalam arti tidak menetap gitu. Tergantung ada orderan apa enggak. Ya kalau sepi ya sama aja gitu. Walaupun gaji gede atau bayaran gede, kalau misalkan sepi ya sama aja gitu Sobat Lur. Dan juga biasanya kebanyakan ini ya, tapi walaupun nggak semua, ini kebanyakan dari elf, supir elf itu resikonya lebih banyak di elf. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa ya mohon maaf ya, naudzubillah. Kalau misalkan ada insiden misalkan ini ya, entah itu laka ringan ataupun laka berat, biasanya dari pihak si driver itu harus ikut serta tanggung jawab gitu ya, walaupun tidak kesemuanya ditanggungkan ke si supir. Beda lagi dengan supir akap. Kalau supir akap mungkin tidak seberapa karena memang sudah ada asuransi atau mungkin ada tanggungan atau SOP-nya dari si pihak PO-nya. Ya, mohon maaf kalau salah dikoreksi aja. Biasanya setiap PO sudah memiliki SOP masing-masing gitu. Jadi tidak dilimpahkan keseluruhan ke driver. Tapi kalau di elf biasanya itu bisa mencapai 50 sampai 65% sampai 70% gitu ya, dilimpahkan ke driver seperti itu. Nah, kalau akap minusnya yaitu hanya gajinya kecil, sedangkan rute atau jarak yang ditempuh sopir 1 PP itu bisa mencapai durasi 2 hari ya, 1 hari 1 malam atau sampai 2 hari gitu ya. Itu pun jaraknya jauh-jauh gitu ya. Tapi di sisi lain menangnya, plusnya itu dari si driver bus itu sudah apa namanya, biasanya secara resiko misalkan ada insiden, kalau misalkan dari pihak sopir itu tidak salah terus ada insiden di posisi benar, biasanya dari PO itu membantu. Bahkan ada beberapa PO yang keseluruhan tidak dilimpahkan ke supir karena memang menyadari bahwa itu murni insiden atau musibah yang tidak disengaja gitu ya. Dan terus menangnya lagi, walaupun gajinya supir akap itu lebih kecil dibanding supir pariwisata atau mungkin dari supir mikrobus, tapi ajek dalam arti tetap gitu. Setiap hari selagi kita mampu, 1 PP hari ini, besok nyambung lagi, tinggal dikalikan aja, banyak, bisa mencapai 4 sampai 5 juta juga gitu Sobat Lur. Pokoknya asal kuat aja kita, staminanya kita kuat, terus apa namanya, kesehatan kita kuat, ya kita lanjut aja gitu. Jadi hitungannya sama aja, cuman kalau bicara langsung bayaran per sekali trip memang gede di supir pariwisata. Ya cuman ya itu tadi minusnya di supir pariwisata itu enggak setiap hari jalan dan enggak setiap hari ada, tergantung jadwal rame enggaknya. Kalau rame ya kadang sampai bisa mencapai 4 sampai 5 jutaan, tapi kalau sepi 1 bulan bisa jalan atau nyupir sampai 6-7 kali ya enggak sampai 5 juta seperti itu. Intinya kalau supir pariwisata itu ya kurang lebih kalau misalkan keluar kota ya atau ke Jogja atau mungkin Malang bisa dikatakan lebih tinggi gitu ya. Kalau di bis pariwisatanya itu hampir sama dengan yang di elf seperti itu. Tergantung rame dan sepinya job penghasilannya. Menangnya di supir yang akap itu acek tetap setiap hari. Terus menangnya di mikrobus ini harganya walaupun gak acek tapi harga bayar supirnya itu lebih tinggi atau lebih gede ya, walaupun selisihnya 110 atau mungkin 150.000 gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Masalah sistem elf seperti apa itu sudah ada, insya Allah di video saya sebelumnya itu udah ada. Oke, next video saya akan membuat video tentang unit ini yang baru aja dibeli dan baru aja didapat ya. Di sini akan saya mereviewnya, mungkin next video akan saya buatin biar menjadi gambaran kepada kalian semua dengan harga berapa dapat unit yang seperti ini, kira-kira menurut kalian masuk akal atau menurut kalian worth it enggak, seperti itu ya Sobat Lur.
Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa sampaikan kepada kalian. Saya Indra Sran, salam budaya, salam pariwisata, dan salam seduluran Selawase. Mantap.